Ya, memang di masa pandemi ini memaksa kita untuk memutar otak untuk mencari dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan banyak sekali masyarakat yang saat ini memanfaatkan peluang bisnis sehari-hari. Jadi yang biasanya bintar masak itu jadi punya bisnis kuliner. Tapi karena saat ini pandemi, banyak sekali bisnis yang beralih ke ranah digital atau kita kenal dengan online shop yang berakibatkan toko-toko tuh biasanya sepi pembeli karena orang lebih enak membeli secara online. Betul sekali. Nah, tapi juga dengan pembelian online ini banyak juga yang bisa dijual sebenarnya. Salah satunya adalah makanan berupa kue-kuean. Nah, ini rekan kita sudah ada di Pasar Jatinegara yang juga siap untuk menceritakan bagaimana penjualannya di masa pandemi ini. Apakah dan mengalami penurunan atau peningkatan ya? Betul sekali. Langsung saja kita sapa Disa Amora. Ya, Disa, di masa pandemi ini apakah seperti apa penjualan terhadap kue-kue di sana? Ya, Wilson dan Deta, di masa pandemi COVID-19 ini tentu berimbas kepada sektor UMKM. Kalau kita lihat sebelum ada pandemi COVID-19, banyak acara yang diselenggarakan dan tentunya membutuhkan konsumsi. Ini tentunya berimbas pada peningkatan atau keuntungan sektor UMKM, khususnya di sektor makanan. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini berimbas juga pada UMKM, dan saya saat ini berada di salah satu toko kue kering di Pasar Jatinegara. Kita akan lihat, kita akan tanyakan seperti apa omset atau ada penurunan atau ada peningkatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya bersama dengan Bu Nina. Ya, ini Bu Nina adalah sebagai penjual di toko kue kering ini. Bu Nina bisa sedikit cerita bagaimana penjualan pada masa pandemi ini? Ya, penjualan sedikit menurun. Ya. Omset berapa Bu kira-kira menurun pada bulan-bulan ini? Wah, bulan-bulan ini sih lumayan. Kalau yang dulu tuh bisa 70% menurunnya. Dulu bisa sampai 70%. Iya, sekarang separuh. Ya, agak lebihan. Nah, bagaimana mungkin strategi supaya Bu Nina kemudian bisa bertahan di toko kue kering ini? Ya, kita jalanin aja deh. Biarin ada yang beli sedikit atau banyak, kita jalanin. Ya. Ada mungkin dijual dalam bentuk online misalnya, Bu? Oh, sekarang ini enggak. Masih. Tapi apa mungkin strateginya, apakah mengeluarkan produk-produk yang paling disukai oleh pelanggan misalnya? Oh iya, pasti yang orang-orang suka, pelanggan suka kita keluarkan lebih banyak mungkin. Ibu mungkin bisa cerita pada masa, ini kan sudah 9 bulan ya pandemi ini ya. Beberapa bulan kemarin apakah sempat buka tutup toko, Bu? Oh iya, buka tutup toko. Berapa bulan kemarin? Kurang lebih 2 bulan deh, dari Maret sampai April. Lalu bagaimana pada saat itu penurunannya, apakah drastis atau seperti apa? Drastis itu, 70% menurun yang itu. Kalau masa pandemi COVID-19 ini bagaimana geliat pembeli? Apakah mereka tetap membeli dengan jumlah banyak atau sama atau seperti apa? Oh, lebih sedikit dia belinya. Biasanya beli sekilo, dia beli seperempat, dia beli setengah kilo gitu. Jika tidak laku bagaimana nih kue atau jajanan di sini, Bu? Oh, kalau nggak laku gimana ya? Paling ya dibuang lah, habis gimana? Kan nggak bisa dimakan lagi. Baik. Ibu Dina sebagai penjual toko kue, bagaimana mungkin ada harapan karena ini kita masih ada di wabah pandemi COVID-19, Bu Dina? Oh, mudah-mudahan bisa pandemi ini bisa cepat selesai, kita bisa jual seperti biasa lagi. Baik, terima kasih Bu Nina atas partisipasinya ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Anyus TV. Ya, demikian Deta dan juga Wilson. Tadi kami juga sempat melihat atau bertanya ke sejumlah toko di Pasar Jatinegara ini, dan mereka juga mengatakan hal yang serupa. Ada memang strategi-strategi yang dilakukan. Kalau di toko-toko lain ini ada yang menjual melalui online, kemudian juga ada yang memberikan promo-promo khusus kepada para pelanggan. Demikian kami sampaikan kembali kepada Anda, Deta dan Wilson. Baik.